Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai percakapan bebas bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Afiatul Firya Saputro dengan NIM 215221245, Dwi Afrilia dengan NIM 215221254, Makfira Nurfatikasari dengan NIM 215221260, saya sendiri Bunga Pertiwi dengan NIM 215221269, dan yang terakhir Syane Titania Putri dengan NIM 215221276. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian percakapan, 2. Ciri-ciri percakapan, 3. Syarat-syarat percakapan, 4. Manfaat percakapan, 5. Cara menyusun teks percakapan, 6. Etika dalam percakapan, dan yang terakhir, hal yang harus dihindari saat percakapan. Yang pertama, pengertian percakapan. Percakapan adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi. Percakapan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri percakapan. Yang pertama, melibatkan dua orang atau lebih. Yang kedua, terdapat tanya jawab. Yang ketiga, memiliki topik pembicaraan. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan tegas, padat, dan jelas. Syarat-syarat percakapan. 1. Mengerti dengan benar makna, maksud, dan tujuan dari percakapan. 2. Memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan percakapan. 3. Memiliki kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam percakapan. Karena dalam mendengarkan dialog sebaiknya harus bersikap terbuka, tidak berprasangka, dan tidak memihak. 4. Menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Harus dapat menyampaikan gagasan dengan baik, jelas, dan boleh juga dengan semangat, akan tetapi dengan nada yang enak dan bijak, tidak dengan nada yang sedang emosi. 5. Dalam keseluruhan percakapan harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan. Dan juga harus percaya bahwa berbagai hal yang dibahas di dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar percakapan untuk tujuan lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu. Yang keenam, percakapan dapat digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal ataupun sebagai pendahuluan untuk pembahasan materi yang memang berat dan sulit. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan untuk dialog diantaranya meliputi berbagai macam bidang kehidupan. Contohnya adalah sosial, moral, ekonomi, budaya, politik, etika, agama, dan lain-lain. Manfaat percakapan pribadi meningkatkan sikap saling memahami dan menerima serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai, saling menghormati dan saling percaya. Di tempat kerja, membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Dalam masyarakat, sarana untuk saling memahami serta menerima dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, ideologi, kepercayaan, dan agama. Dalam kehidupan berbangsa, memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, serta mengambil arah hidup bangsa menuju masa depan. Lalu materi selanjutnya adalah cara menyusun teks percakapan. Adapun cara menyusun teks percakapan yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik percakapan. Yang kedua, menguasai topik dengan mencari informasi terkait topik percakapan baik dari buku, koran, ataupun majalah. Yang ketiga, menentukan jumlah orang yang terlibat di dalam percakapan. Yang keempat, mengembangkan topik yang dipilih menjadi kalimat-kalimat. Dan yang kelima, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi teks percakapan dengan ejaan yang baik dan benar. Materi selanjutnya adalah etika dalam percakapan. Etika yang terdapat dalam percakapan yaitu yang pertama, jangan terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri. Yang kedua,
Jangan memonopoli percakapan dan harus memberikan kesempatan kepada rekan bicara untuk berbicara secara leluasa. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, mendengarkan ketika rekan berbicara untuk memahami isi dan perasaan yang terkandung dalam percakapan. Yang kelima, dalam percakapan hendaknya memperhatikan situasi dan keadaan rekan bicara. Yang keenam, jangan bersikap kaku dan dogmatis karena memberi kesan keras kepala dan menggurui. Materi selanjutnya yaitu hal yang harus dihindari saat percakapan. Dalam melakukan percakapan, kita harus menghindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terlalu mengarahkan. Yang kedua, menggurui. Yang ketiga, menyalahkan. Yang keempat, bersifat agresif. Yang kelima, berbicara tentang diri sendiri secara tidak tepat. Yang keenam, berpura-pura menaruh perhatian. Berikut adalah contoh percakapan bebas bahasa Indonesia dari kelompok kami. Hai Syane, Vira, Virialia, selamat pagi. Oh, hai Bunga, selamat pagi juga. Bagaimana dengan suasana belajar daring? Lumayan sih, tapi bagaimanapun tetap belajar di sekolah lebih baik dibanding belajar daring. Menurut aku itu, karena kalau belajar daring itu, pertemuan kita dengan teman-teman terbatas, sedangkan belajar di sekolah itu lebih bebas, karena bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Iya, menurut aku belajar daring itu lebih sulit untuk memahami pelajaran yang ada. Nah, lalu apa saja kendala saat melakukan pembelajaran jarak jauh? Saat pembelajaran jarak jauh ini, aku mengalami kendala sinyal. Iya, aku juga sama dengan Lia. Kendala ini sangat menghambat pembelajaran jarak jauh. Lalu bagaimana dengan Bunga dan Vira? Apakah ada kendala juga? Kendala yang aku alami saat melakukan pembelajaran jarak jauh adalah sulit memahami pelajaran karena tidak bisa bertatap muka langsung. Kurang lebih kendala yang aku rasakan sama sih, seperti Bunga. Karena dengan pembelajaran daring, aku kurang bisa fokus terhadap pelajaran. Lalu untuk Lia dan Virya, upaya apa yang biasa kalian lakukan dalam menghadapi kendala yang kalian rasakan? Aku biasanya mencari tempat dengan sinyal yang memadai. Lalu bagaimana dengan Bunga dan Makfira? Apa upaya yang kalian lakukan untuk menghadapi kendala yang kalian rasakan? Aku biasanya bertanya mengenai materi yang kurang paham kepada dosen yang bersangkutan. Iya, aku sama dengan Makfira. Tetapi selain itu, aku juga mencari tambahan materi dan mempelajarinya kembali supaya lebih paham. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka kembali, sehingga kita tidak lagi mengalami kendala-kendala dalam pembelajaran. Iya, aku juga berharap begitu. Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu ya. Oke, sampai jumpa Bunga. Sampai jumpa Bunga. Sampai jumpa juga semua. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.